Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa kunci kebahagiaan. Dr. Aid Al-Qarni menuturkan bahwa ada 4 hal yang membuat hidup itu menjadi sulit, perasaan menjadi tertekan, dan dada menjadi sesak. Keempat hal itu diantaranya, pertama, menggerutu dan tidak terima terhadap ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melakukan kemaksiatan dan tidak disertai taubat. Yang ketiga, iri kepada sesama. Yang keempat, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah keempat hal yang harus kita waspadai. Keempat hal ini jangan sampai menggerogoti jiwa kemanusiaan kita. Nah, jika saja keempat hal itu merasuk ke dalam diri kita, maka bersiaplah hidup dalam kesengsaraan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan ini banyak kita saksikan orang-orang yang hidup dengan serba tidak puas. Ya, boleh jadi ini juga terjadi dalam diri kita sendiri. Ya, bagaimanapun kondisinya, selalu kita sikapi dengan pikiran-pikiran negatif, selalu berburuk sangka atas setiap keadaan yang menimpa diri kita. Nah, jika dalam kondisi yang susah, seringkali kita selalu mengeluh. Kemudian jika kita dalam kondisi senang, malah kita menjadi lupa diri. Nah, inilah di antara watak manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta, ia menjadi kikir. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Nah, jika demikian keadaannya, sebagaimana yang digambarkan dalam ayat tersebut, tampaknya manusia yang memiliki watak yang demikian itu tidak akan pernah merasa bahagia seumur hidupnya. Tentu yang demikian itu menjadikan hidupnya sengsara. Nah, tentu saja kita tidak bisa membayangkan jika watak itu ada pada diri kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat itu. Nah, mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Yang ada malah bikin tambah runyam. Dengan terus-menerus mengeluh, boleh jadi akan menggiring kita kepada sikap putus asa. Kalau sudah putus asa, maka ruang hidup menjadi sangat sempit sekali. Bisa-bisa ia bahkan kehilangan asa untuk hidup. Nah, ini tentu berbahaya sekali. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup itu harus optimis. Ya, sikap optimis dapat menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa punya harapan, punya cita-cita, dan selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Positive thinking itu perlu. Oleh sebab itu, jangan mudah menyerah, apalagi sampai berputus asa. Jika setiap yang kita inginkan tidak tercapai, jangan terburu-buru kecewa, mengeluh, dan menggerutu. Tapi berpikirlah secara jernih. Barangkali ini yang terbaik untuk kita. Bukankah kita selalu berkata akan selalu ada hikmah atas setiap peristiwa yang terjadi?
Maka disinilah letak pentingnya husnuzon, ya, berbaik sangka. Berbaik sangka itu penting sekali, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam hadis disebutkan bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan baik hambanya. Ingat, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha tahu sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi ridha itu adalah sikap terbaik, ya, atas setiap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Dengan ridha, insya Allah jiwa kita akan jadi lebih tenang dan lapang. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan habiskan energi kita dengan mencemaskan soal rezeki, jodoh, ataupun maut. Rezeki, jodoh, ataupun maut itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas kita adalah melakukan ikhtiar terbaik. Selanjutnya, kita pasrahkan, kita bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada lain yang Allah inginkan dari kita atas setiap rangkaian ujian dan peristiwa yang terjadi, melainkan Allah ingin kita menjadi orang baik. Jangan mengira bahwa ujian itu akan menyengsarakan kita. Justru ujian itu adalah cara Allah hendak mengangkat derajat kita. Maka bersabarlah atas ujian yang telah ditetapkan oleh Allah. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ujian itu adalah tanda cinta dan tanda sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu tidak diuji, melainkan Allah ingin menumpahkan rasa cinta dan sayangnya kepada hambanya. Anugerah cinta dan sayang Allah kepada kita adalah berupa ampunan, rahmat, dan petunjuk darinya. Nah, itulah kabar gembira yang disiarkan Allah untuk kita karena telah berhasil melewati hari-hari berat yang penuh ujian itu dengan kesabaran. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan yang kita inginkan itu adalah bukan kebahagiaan yang semu dan menipu, tapi kebahagiaan yang hakiki,
yakni bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Ketaatan kepada Allah dapat mengantarkan kita menuju gerbang kebahagiaan itu. Para bijak bestari berkata, bahagia itu tidak terletak pada banyaknya harta yang dikumpulkan, tetapi ketakwaan kepada Allah itulah kebahagiaan. Takwa kepada Allah adalah bekal yang sebaik-baiknya disimpan. Pada sisi Allah sajalah kebahagiaan orang-orang yang bertakwa. Al-Quran juga mengingatkan kita, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Kumpulkanlah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah bekal takwa. Nah, seringkali kita mendengar ya, sebagian orang menganggap bahwa harta itu adalah segala-galanya. Orang tidak bisa bahagia kalau tidak berharta. Tapi pada kenyataannya, justru orang yang berharta itulah yang seringkali tidak tenang hidupnya. Hidupnya diliputi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Cemas dan khawatir jika hartanya hilang. Sebab baginya, jika hilang harta, maka hilang pula kebahagiaannya. Lantas pertanyaannya, apakah tidak boleh kita berharta? Tentu saja boleh. Bahkan Al-Quran itu mendorong agar kita berikhtiar dengan cara yang baik dalam mencarinya. Nah, ayat-ayat tentang perintah menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan kaum du'afa merupakan pesan tersirat bagi setiap mukmin agar memiliki harta. Kalau tidak memiliki harta, bagaimana pula akan menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, dan kaum du'afa? Maka disinilah letak perbedaan antara orang yang menjadikan harta untuk kesenangan hidupnya dan orang yang menjadikan harta sebagai sarana dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sama-sama membutuhkan harta, tetapi berbeda dalam pemanfaatannya. Sebagai mukmin, tentu saja harta itu kita gunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan harta itu kita bisa bersedekah, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, membantu kaum du'afa, dan lain-lain. Kita sadar bahwa harta itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, harta itu kita belanjakan hanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di antara gambaran orang yang taat lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga. Nah, oleh sebab itu benarlah bahwa bahagia itu bukan terletak pada harta. Tetapi orang yang bahagia itu adalah mereka yang memanfaatkan hartanya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketaatan dan ketakwaan kepada Allah itulah pangkal kebahagiaan. Orang-orang yang taat dan bertakwa akan mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran dinyatakan, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran surah At-Taubah ayat keempat. Tidak ada cinta sejati melainkan cinta Allah kepada hamba-hambanya. Maka berbahagialah mereka yang termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang dicintainya. Nah, taat itu lawan dari maksiat. Maksiat itu mendatangkan dosa. Dosa menjadi sebab kesulitan dalam hidup, perasaan menjadi tertekan, dan dada menjadi sesak, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni tadi. Jika dosa-dosa itu tidak segera ditaubati, maka bertambah sengsaralah hidupnya. Hidup sengsara adalah hidup yang tidak bahagia. Sampai kapanpun tidak akan bahagia jika tidak bersegera dalam meraih ampunannya. Bertobatlah, pintu tobat itu senantiasa terbuka bagi siapapun. Ketahuilah bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222.
Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang dapat menyengsarakan jiwa kita adalah iri terhadap orang lain. Sifat iri hanya akan menyengsarakan batin kita. Tidak ada yang dipenuhi dalam diri mereka yang iri, melainkan hanya amarah. Seringkali amarah membuat kita hilang kendali sehingga bertindak di luar batas kewajaran. Percayalah bahwa amarah hanya akan mendatangkan penyesalan. Kenapa harus iri? Tidak sesakkah dada kita akibat iri terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain? Bukankah soal rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing? Inilah yang tidak kita sadari. Jika hal ini kita sadari, maka hati kita akan selalu ridha atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka tak ada lagi yang namanya iri ataupun sirik. Boleh iri tapi dalam kebaikan. Nah, sebagaimana yang dikatakan Nabi, ya, misalnya iri kepada orang yang berilmu lalu mengajarkannya. Iri kepada orang yang berharta lalu menginfakkannya. Nah, iri seperti inilah yang boleh bahkan sangat dianjurkan. Selain itu tidak boleh iri. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia juga tidak didapatkan oleh mereka yang berpaling dari mengingat Allah. Al-Qur'an menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Quran surah Thaha ayat 124. Nah, oleh sebab itu Allah itu harus selalu bertahta di hati kita. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Hati yang tenang adalah kunci kebahagiaan. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, maka setiap gerak langkahnya akan diarahkan kepada kebaikan. Berbuat baik itu adalah terapi kebaikan. Maka wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin bahagia, maka yang pertama taat dan bertakwalah kepada Allah. Kedua, jauhi maksiat. Ketiga, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, jauhi sifat iri. Dan yang kelima, senang berbuat baik. Demikianlah beberapa kunci kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Lebih-lebih lagi kesengsaraan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.